Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada bab 3, yaitu tentang langkah-langkah penelitian ilmu geografi. Di mana kita akan membahas tentang pengertian dari penelitian, di mana penelitian merupakan penyelidikan dan pengujian yang kritis dan teliti guna menanggapi dan memecahkan masalah. Di mana jenis-jenis penelitian itu ada beberapa macam. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan proses pengumpulan informasi guna menyusun konsep, hubungan, dan landasan teoritis. Contohnya, penelitian dasar adalah penelitian untuk mengetahui besarnya curah hujan. Dan yang kedua, ada penelitian terapan. Penelitian terapan adalah mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penelitian terapan pemanfaatan data curah hujan untuk selanjutnya dikembangkan dalam menganalisis potensi banjir yang mungkin akan terjadi. Dan yang terakhir ada penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif difokuskan pada suatu kegiatan dalam unit tertentu. Kegiatan penelitian berbentuk program, proses, dan hasil kerja. Sementara itu, unit kerja meliputi tempat, organisasi, atau lembaga sosial. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada penelitian laboratorium, di mana penelitian laboratorium ini memiliki contoh laboratorium geomorfologi, di mana di sana kita menganalisis tentang peta rupa bumi untuk memahami bagaimana bentuk dari geomorfologi atau bentuk muka buminya. Selanjutnya ada penelitian kepustakaan. Biasanya kalau ini penelitiannya tentang kepadatan penduduk, di mana data-data kependudukan dapat kita peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya ada penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan ini dalam contohnya gini, observasi wilayah atau lapangan untuk mengetahui jenis tanah pada wilayah tertentu, atau kita juga bisa mengukur berapa debit air hujan, atau misalnya banjir, atau misalnya tanah longsor, itu juga bisa di penelitian. Dan ada juga sifat-sifat dari penelitian, di mana yang pertama ada aspek fisik, dan yang kedua ada aspek manusia, dan yang ketiga ada aspek regional. Kita bahas tentang aspek fisik, di mana aspek fisik dalam geografi mempelajari tentang fenomena geosfer yang bersifat fisik. Antara lain itu bisa meliputi tanah, iklim, cuaca, air, dan segala proses alaminya. Dan contohnya kita bisa melakukan tes pH tanah untuk mengetahui sumber daya lahan. Dan selanjutnya yang kedua ada aspek manusia. Aspek manusia atau juga disebut dengan aspek sosial mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan sosial, ekonomi maupun budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa geografi manusia mempelajari dampak aktivitas manusia. Contohnya yaitu kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga menjadikan aliran sungai tersumbat oleh sampah dan air meluap ketika musim penghujan datang. Lalu datanglah banjir. Dan selanjutnya yang terakhir ada aspek regional. Aspek regional mempelajari suatu daerah atau wilayah tertentu. Geografi regional merupakan bahasan yang menyeluruh baik dari aspek fisik maupun sosial. Berarti aspek regional ini gabungan antara keduanya.